Ya, ketemu lagi sama saya di channel YouTube saya. Di sini saya mau membahas tentang statistika. Statistika itu di kelas 7 dipelajari statistika, di kelas 8 dipelajari statistika, di kelas 9 dipelajari statistika. Cuma yang saya mau bahas ini adalah statistika kelas 8. Di kelas 8 semester 2 di bab ke-10. Statistika. Kalau ngomongin statistika, itu artinya ngomongin data. Bisa nilai, usia, tinggi badan, berat badan, pokoknya data apapun. Kita ngomongin tentang data dan gimana caranya kita ngolah data. Gini, misalnya saya punya data dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 kali 3, ada 33 siswa. Nilai ulangan siswa di kelas 88 misalnya, di kelas 88 ada 33 siswa yang ulangan matematika, nilainya seperti ini. Bentuknya kayak gini nih. Ini diurut dari absen, misalnya dari A, Abdul, Beni, Ciko, dan seterusnya sampai 33. Ngelihat kayak gini males karena banyak. Kalian bisa bayangin nggak kalau ini datanya data anak-anak sekelas? Gimana kalau datanya itu anak-anak satu angkatan? Gimana kalau datanya itu anak-anak satu sekolah? Gimana kalau datanya itu adalah siswa satu kecamatan, satu provinsi, yang banyak, yang sampai ribuan ditulisin satu-satu kayak gitu? Jelas nggak enak banget untuk ngelihatnya. Jadi biar enak, kita masukin ke tabel frekuensi data tunggal. Di sini ada nilai, ada frekuensi. Kalian cari dulu nilainya, ada 5 ada, 6 ada, 7 ada berapa lagi? 8 ada, 9 ada, 10 ada nggak? Nggak ada. 5, 6, 7, 8, 9. Kalian hitungin yang 5. 5 ada 8, yang 6 ada 10, 7 ada 7, 8 ada 5, 9 ada 3. Ini yang disebut tabel frekuensi data tunggal. Kenapa datanya tunggal? Karena datanya ya udah 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ini saya mau jelaskan tentang yang bukan tunggal, yang berkelompok. Lanjut, di sini saya mau menjelaskan tentang tabel frekuensi data berkelompok. Jadi saya sekarang punya data nilai 50 siswa. Kalau tadi sebelumnya satu kelas, sekarang 2 kelas lah. Nilainya kayak gini, 71, 80, 62 dan seterusnya sampai 73. Di sini saya tahu nilai terkecilnya 50, nilai terbesarnya 84. Ngelihat kayak gini jelas nggak enak banget. Dan apalagi angkanya ada 71, ada 72 dan seterusnya. Ya kan? Kalau tadi sebelumnya cuma 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sekarang angkanya puluhan dan satuannya beda-beda. Di sini biar enak kita kelompokin mereka. Boleh-boleh aja mengelompokkan, tergantung si penyaji datanya seperti apa. Di sini saya mau bikin banyak kelasnya, ada 7. Bukan kelas sebenarnya, tapi maksudnya ada berapa kelompok. Ada 7 kelompok yang saya buat. Kalau kelasnya ada 7, di sini nilai maksimalnya 84. Nilai minimalnya, nilai paling tingginya 84, nilai paling rendahnya 50. Berarti 84 dikurang 50 dibagi 7 mendekati 5. Berarti kita bikin 55. 55 itu apa? Intervalnya. Interval itu apa, Pak? Jadi kalau dari 50, 50, 51, 52, 53, 54. Artinya intervalnya 5. 50 sampai 54, 55 sampai 59 dan seterusnya sampai 80 sampai 84. Baru kita masukin semua. 50 sampai 54 ada 2, ada 7, ada 8 dan seterusnya. Ini adalah tabel frekuensi data kelompok. Ya. Itu kita ngomongin penyajian data dalam bentuk tabel. Ada tabel tunggal, data tunggal, ada tabel data berkelompok. Di statistika kelas 8 kalian udah mulai menghitung. Kalau kelas 7 masih menyajikan data dalam berupa diagram lingkaran, diagram batang dan seterusnya. Kalau di kelas 8 sudah mulai menghitung. Ada yang disebut dengan ukuran pemusatan. Ya,
di ukuran pemusatan ini kita mulai menghitung. Jadi data nggak cuma kita sajikan dalam bentuk diagram batang, tabel, diagram garis, diagram lingkaran. Ini tapi kita menghitung. Ukuran pemusatan itu yang paling pertama ada yang namanya min. Bacanya mean, tulisannya mean, dibacanya min, bukan mean. Min itu adalah rata-rata. Saya kasih tahu dulu caranya. Rata-rata itu disimbolkan sebagai X bar, ada garisnya X, ada garis di atasnya. Adalah X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai Xn dibagi F, dibagi frekuensi. Atau sigma F dikali X dibagi sigma F. Apa tuh Pak? Nanti kita pelajarin. Saya kasih tahu dulu aja di sini. Terus ada yang namanya nilai tengah. Nilai tengah dalam kurung median. Median ini nilai tengah. Yang pasti syaratnya median datanya terurut. Data terurut. Terus kalau median adalah caranya adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Itu median. Ada yang ketiga, kuartil. Kuartil itu apa? Nanti kuartil itu ada Q1, ada Q2, ada Q3. Penjelasannya nanti sekalian dicontoh soal. Kalau Q1 rumusnya adalah data ke N tambah 1 dibagi 4. Kalau Q1. Kalau Q3 adalah data ke N tambah 1 dibagi 4 dikali 3. Silahkan dicatat dulu. Lanjut. Nanti saya jelasin sekaligus ngerjain soal. Ada yang disebut yang keempat, modus. Nilai paling sering muncul. Gitu. Langsung kita masuk ke nanti dulu. Itu tadi ukuran pemusatan. Sekarang ada yang namanya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran. Ada yang namanya jangkauan. Adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Ada yang namanya jangkauan interkuartil. Adalah Q3 dikurang Q1. Ini materinya. Kalau statistik itu dijelasin materi agak susah. Sekarang langsung masuk ke contoh soal. Saya akan menampilkan 2 contoh soal. Contoh yang pertama. Oke, contoh soal. Yang pertama, saya punya data nilai dari 15 siswa. Di sini. Bentuknya seperti ini. Masih sedikit ya, masih bisa diurutin. Jadi yang paling pertama kalian urutkan. Diurutin dari yang paling kecil. 5. 5-nya ada berapa? Ada 2. 5, 5. Terus 6-nya ada 1, 2, 3, 5-nya ada 3. 6-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 7-nya ada 1, 2, 3.
7, 7, 7. 8-nya ada 1, 2, 8, 8. 9-nya ada 2 juga, 9, 9. Dan 10-nya ada 1. Ini bentuk data terurutnya. 555, 6666, 777, 88, 99, 10. Jadi kalau udah terurut, yang paling gampang itu adalah mencari median. Nah, nih, median itu adalah nilai tengah-tengah. Saya punya 5 jari. Berarti tengah-tengahnya yang mana? Yang ini. Ini tengah. Kenapa dia disebut tengah? Karena di sebelah kiri akan ada 2, di sebelah kanan akan ada 2. Jumlahnya sama. Itu nilai tengah. Kalau saya punya 7 jari, tengah-tengahnya yang mana? Yang keempat. Di kanan ada 3, di kiri ada 3. Itu konsep median. Median itu adalah sebuah nilai di mana dia itu membagi 2 menjadi sama banyak. Kalau 3 berarti tengahnya ini. Kirinya 1, kanannya 1. Gimana kalau 4? Tengahnya yang mana? Saya punya 4 data A, B, C, D. Tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya yang ini. Nggak ada, iya. Tapi tengah-tengahnya adalah pertengahan antara si jari tengah ini sama jari manis. Biar menjadi 2 dan 2. Gitu. Konsep median. Sekarang di sini datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tengah-tengahnya mana? Gampangnya, cara mencari median adalah ditambahkan 1, lalu dibagi 2. Tadi. Datanya ditambahin 1, dibagi 2. Datanya ada 15. Ditambah 1 berarti 16. 16 bagi 2 berarti ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah mediannya. Kita lihat. Sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kiri ada 7, kanan ada 7. Dia membagi 2 sama banyak. Sekarang udah dapat mediannya. Mediannya adalah 7. Kuartil. Kuartil 1. Sekarang kan kelompoknya ada 2. Kelompok kiri sama kelompok kanan. Kuartil itu adalah tiap kelompok dibagi 2 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi 2. Berarti di mana? Di sini. Ini adalah Q1 atau kuartil bawah. Sebelah kirinya ada 3, sebelah kanan ada 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini adalah Q3. Kuartil atas. Nah, median itu juga kuartil, tapi dia Q2. Kuartil tengah. Paham ya? Berarti ya konsepnya. Di sini median udah dapat, kuartil udah dapat. Jangkauan deh yang enak. Yang gampang dulu. Jangkauan. Jangkauannya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertingginya 10, nilai terendahnya 5. 10 dikurang 5. Jawabannya 5. Kalau jangkauan interkuartil itu adalah di sini jangkauan interkuartilnya berarti Q3 dikurang Q1. 8 dikurang 6. Q3 dikurang Q1. Jawabannya adalah 2. Ini untuk median, kuartil, jangkauan interkuartil. Lanjut ke modus. Modus itu yang paling sering muncul. Lihat di sini. 5 munculnya berapa kali? 3 kali. 6 munculnya 4 kali. 7 munculnya 3 kali. 8 2 kali. 9 2 kali. 10 sekali. Berarti yang paling sering muncul yang mana? 6. Modusnya adalah 6. Muncul 4 kali. Itu modus. Sehabis modus, kita mencari min atau X bar atau rata-rata. Kita jumlahkan semuanya. 3 dikali 5 tambah 4 kali 6
tambah 3 kali 7 tambah 2 kali 8 tambah 2 kali 9 tambah 10 dibagi 15. Kenapa dibagi 15? Karena ada 15 datanya. Jawabannya kalau kalian udah hitung, jawabannya adalah 6,933. Ini contoh data tunggal yang pertama. Ya, lanjut. Di sini contoh soal yang kedua, saya punyanya udah dalam data frekuensi data tunggal, tabel frekuensi data tunggal. Nilainya 70 ada 3, 75 ada 4, dan seterusnya. Di sini yang kalau ketemu tabel kayak gini, yang saya kerjakan pertama adalah saya cari sigma. Saya cari F dikali X. X itu nilai, F itu frekuensi. Jadi kita kaliin. 70 kali 3, 210. 75 kali 4, 300. 80 kali 7, 560. 85 kali 6, 510. 90 kali 5, 450. Dan 95 kali 3, 285. Kita pakai X bar adalah sigma F dikali X dibagi sigma F. Apa tuh Pak sigma? Sigma itu adalah jumlah. Jadi kita jumlah semua F kali X. 210 tambah 300 tambah 560 tambah 510 tambah 450 tambah 285. Itu tadi udah saya hitung 2315. Sekarang sigma F, frekuensinya yang kita jumlah. 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, 10 10 20 28 dibagi 28. Jawabannya adalah 82,67. Ini adalah rata-ratanya atau minnya atau X barnya. Gitu. Modus bisa kita kerjain langsung. Ya, modus bisa kita kerjain langsung. Kita cari modusnya yang paling sering, yang paling banyak frekuensinya. 34, 7, 6, 5, 3. 7. Modusnya adalah 80. Muncul 7 kali. 7 kali. Saya mau cari apa lagi? Di sini median dulu deh. Median atau Q2. Median atau Q2, kuartil kedua. Datanya ada berapa nih? Ada 28 tadi kan? Data ke 28 tambah 1 bagi 2. 29 bagi 2. Berarti data ke 28 data ke 28,5. Nah, kalau datanya kayak gini, data ke 28,5 itu berarti data ke 28 sama data ke 29 ditambahin dibagi 2 buat dapat tengah-tengahnya. Data ke 28, 3 tambah 4 7. 7 tambah 7. 3 tambah 4 7. 7 tambah 7 kok 28,5, maaf. 28 tambah 1 29, data ke 14,5. Artinya data ke 14 ditambah data ke 15 dibagi 2. 14 kita lihat. 3 tambah 4 7. 7 tambah 7 14. Berarti 14 ini 80. Berarti 15-nya di 85. 80 tambah 85 dibagi 2. Jawabannya 165/2 atau 82,5. Itu. Q1-nya kita cari. Kalau Q1-nya cara carinya adalah tadi 28 tambah 1 dibagi 4. Data keberapa tuh? Gini deh, nggak usah deh. Untuk data untuk kuartil kayaknya cukup untuk di data yang tadi aja. Kuartil nggak terlalu banyak, jadi ini nggak usah kita cari tahu karena nanti angkanya juga nggak enak untuk dapatnya.
Berarti yang bisa kita cari adalah jangkauan. Jangkauannya adalah 95 dikurang 70. 95 dikurang 70, jawabannya adalah 25. Ya, itu materi kita di bab 10 ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi.